masa kampanye gitu kan, cuman video-video gitu. Oke, halo semuanya, selamat datang di Podsik, Podcast Asik. Jadi kita dari Badan Legislatif Mahasiswa ada Podsik Perdana nih. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas di Podsik ini? Oh iya, kenalin, aku Hana Putri Ramadhani, aku dari Komisi Advokasi Badan Legislatif Mahasiswa. Aku dari Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jadi di Podsik kali ini kita mau bahas tentang komisi baru dari Badan Legislatif Mahasiswa, yaitu Komisi E, Komisi Eksternal. Nah, di sini juga udah ada Mas Rifki yang akan nemenin kita sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Nah, Mas Rifki ini adalah koordinator dari komisi baru kita, Komisi Eksternal, Komisi E. Halo Mas Rifki, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasa ya Mas? Insya Allah puasa. Alhamdulillah, semoga lancar-lancar ya Mas puasanya. Amin. Oke, biar lebih jelas lagi, biar teman-teman juga tahu tentang Mas Rifki. Itu mending Mas Rifki perkenalan dulu gak sih? Boleh. Perkenalan aja ya? Ya, oke. Silakan Mas Rifki. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Rifki Fadilaudin. Saya di sini sebagai koordinator Komisi Eksternal. Nah, saya berasal dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesioner. Saat ini saya semester 4. Saya asli dari Nganjuk, Jawa Timur. Kalau tahu Billy Ellis. Nah, Billy Ellis itu dari Nganjuk juga itu. Oke. Gitu. Udah cukup, mau apa lagi? Kesibukannya Mas? Ya, Kesibukannya saat ini ya gitu-gitu aja kesibukannya, kuliah, pulang, tidur, praktik. Kuliah. Oh iya, praktik rumah sakit. Iya, benar-benar. Tapi saat ini libur kok udahan. Oke, Mas Rifki ini berarti dari Nganjuk. Berarti dari daerahnya Billy Ellis ya, guys. Benar, Billy Ellis. Tapi itu hoax. Bukan fakta, hoax. Oh iya. Betul sekali. Oke, Mas Rifki ini statusnya apa sih? Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Bukan yang itu. mahasiswa, statusnya mahasiswa. Iya, mahasiswa ya berarti. Juga makasih loh Mas sudah datang di kesempatan kali ini. Kemarin juga sempat sibuk praktik ya Mas. Iya, di rumah sakit kemarin. Makasih ya Mas sudah datang. Oke, mungkin langsung aja nggak sih kita langsung tanya-tanya ke Mas Rifki-nya. Oke, dari BLM sendiri kenapa sih dibentuk komisi baru dari Badan Legislatif Mahasiswa ini? Kenapa sih dibentuk Komisi E dan inti tujuannya itu untuk apa, Mas? Oke, jadi awal mula saya bentuk komisi eksternal itu karena dulu itu kebetulan ada kegiatan yang namanya namanya itu semacam musyawarah besar. Kalau di Poltekkes itu namanya musyawarah besar, tapi itu musyawarah besar yang lingkupnya itu sewilayah DIY. Nah, itu yang mengadakan itu yang namanya FL2MI, Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Nah, pada saat itu kebetulan FL2MI itu sebelumnya vakum karena adanya COVID. Nah, vakum selama COVID itu selama 2 tahun atau 3 tahun vakum, jadi tidak ada regenerasi kepanitiaan, keanggotaan itu nggak ada. Jadi setelah itu dipanggil itu ketua-ketua legislatif yang ada di DIY untuk membahas tentang pengaktifan FL2MI wilayah DIY. Dan kebetulan pada saat itu ketua BLM dulu kan periode dulu Mbak Feby. Nah, Mbak Febynya lagi pulang kampung, jadi yang mewakili saya gitu. Dan itu ketika saya datang, ternyata yang datang itu saya pikir kan setingkat saya ya, setingkat 1 atau tingkat 2 lah paling enggak. Ternyata tingkat akhir semua yang datang dan aku kaget. Dan pada saat itu ternyata gali-gali informasi yang datang itu ada dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kayaknya, UMY kalau enggak UNY. Itu perkenalan dan ternyata ada komisi eksternal gitu. Nah, dari situ saya terkejut, loh kok ada komisi eksternal gitu. Berarti kan kalau komisi eksternal itu lebih enak mengurusin masalah-masalah eksternal Badan Legislatif Mahasiswa atau lembaga legislatif yang ada di
univ atau politeknik itu. Nah pada saat itu setelah itu saya kembali lagi buat mengikuti MUBES itu selesai, dan pada saat itu ternyata univ-univ lain itu juga menghadirkan komisi eksternal mereka, tapi dengan nama lain kayak divisi komisi Kementerian Luar Negeri atau apa gitulah, intinya pokoknya yang mengurusin bagian eksternal gitu. Nah pada saat itu saya berpikir kalau adanya komisi eksternal itu berarti memudahkan kerja dari ketua dan wakil ketua di lembaga legislatif, karena sebelumnya itu periode kemarin kan belum ada nih komisi eksternal. Jadi kemarin itu yang mengurusin urusan eksternal itu dari ketua dan wakil ketua. Nah padahal kalau kita tahu ketua dan wakil ketua itu sudah mengurusin masalah internal kita. Nah kalau ditambah urusan eksternal jadinya bingung, nanti urusan internal dicampur urusan eksternal gitu. Jadi tujuan dibentuknya itu biar mempermudah kinerja dari ketua dan wakil ketua badan legislatif mahasiswa gitu. Jadi urusan eksternal itu udah ada yang ngurus sendiri, urusan internal itu urusan ketua dan wakil ketua begitu. Jadi urusan eksternal dan internal itu tidak bisa dicampur aduk, bahaya kalau bisa dicampur aduk gitu. Jadi biar memfokuskan ketua dan wakil ketua begitu. Jadi tujuan awalnya seperti itu, dan alhamdulillah kemarin sempat di ACC sama pihak direktorat dan juga dari tingkat-tingkat atas gitu. Oke, jadi komisi E itu dibentuk untuk meringankan kinerja dari ketua dan wakil ketua dari Badan Legislatif Mahasiswa itu sendiri. Benar. Kasihan gitu kalau mereka ngurusin eksternal ya, juga betul. internal gitu. Jadi internal sama eksternal tidak boleh dicampur adukan. Benar, nggak boleh dicampur adukan. Oke, dari komisi E sendiri ini ada apa aja sih Mas prokernya? Kalau prokernya ini jujur saya bingung bikin proker baru, karena tujuan awalnya itu cuman yaitu mempermudah kinerja ketua dan wakil ketua. Tapi kalau masalah proker itu saya belum mikir sampai situ, makanya kemarin sempat disuruh bikin proker dan bener-bener harus muter otak gimana proker eksternal tetapi tetap dalam tupoksi BLM gitu, karena takutnya nanti kalau kita bikin proker yang bukan tupoksi BLM itu jatuhnya buat apa gitu, karena tupoksi BLM kan sudah jelas dia ada ART gitu. Jadi kemarin sempat muter otak dan saya ambil salah satu proker dari ketua dan wakil ketua, yaitu studi banding. Nah kasihan juga, saya sempat mikir kalau studi banding itu diurusin sama ketua dan wakil ketua, makanya saya ambil studi banding itu buat proker komisi E. Nah itu satu proker yang awal proker yang saya buat itu saya masukkan ke komisi E. Setelah itu saya berpikiran kalau pesta demokrasi kita itu dari tahun-tahun kemarin itu kayaknya kurang meriah gitu ya. Jadi pesta demokrasi terus ya cuman gitu-gitu aja. Maksudnya pas debat, pas masa kampanye gitu kan cuman video-video gitu. Nah makanya dari situ saya pengen buat memeriahkan pesta demokrasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan cara membuat program kerja yang namanya lomba poster pesta demokrasi gitu. Nah itu ditunggu aja ya teman-teman. Jadi nanti ketika pesta demokrasi akan dimulai, nanti kita akan share buat buku panduan dan juknis lomba-lombanya gitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu saya mikir kalau semisal bagaimana cara kita itu tetap berhubungan baik di luar tetapi tetap menjalankan tupoksi kita gitu. Makanya saya berinisiatif untuk membuat salah satu program kerja yang namanya seminar legislatif. Nah bedanya apa sama seminar-seminar yang lain? Jadi seminar legislatif ini seminar yang khusus membahas tentang perlegislatifan, dan tahun ini saya ambil temanya itu tentang hukum kesehatan. Nah jadi mengapa kok saya ambil hukum kesehatan? Karena kebetulan kita ini kan mahasiswa kesehatan ya. Nah jadi kesehatan itu juga ada undang-undangnya. Jadi ketika teman-teman dari kesehatan kebetulan secara tidak sengaja membuat suatu masalah, itu kita dilindungi oleh undang-undang.
dan kita nggak boleh takut. Makanya dari situ kita akan memahamkan mahasiswa-mahasiswa kesehatan untuk yang pasti tetap berhati-hati, tapi nanti jika secara tidak sengaja ini konteksnya mereka melakukan kesalahan, ya jangan takut buat menghadapi masalah tersebut, karena kita yang pertama kan kita tidak sengaja, yang kedua kita dilindungi oleh undang-undang gitu. Jadi saya ingin membuat program kerja seperti itu, seminar legislatif itu nanti di sekiranya di akhir periode begitu. Selanjutnya yang terakhir itu inventaris RO, inventaris ruang organisasi. Kebetulan ruang organisasi kita kan barang-barangnya kecacaran semua ya. Jadi saya berinisiatif untuk membuat program kerja yang namanya inventaris ruang organisasi. Sebetulnya inventaris RO ini kalau nggak salah program kerjanya dari bendahara. Nah, saya ambil karena ya nggak ada tupoksinya sama bendahara kan, inventaris ruang organisasi itu. Makanya saya ambil buat jadi program kerja ruang organisasi, program kerja komisi eksternal begitu. Jadi ada sekitar 4-an lah program kerja buat komisi eksternal. Oke, makasih Mas Rifki. Jadi dari komisi E sendiri ada 4 program kerja, yaitu studi banding, terus seminar legislatif, lomba poster, sama inventaris RO. Benar. Ditunggu ya teman-teman proker dari komisi E kita. Oke. Kalau komisi eksternal tuh berarti ngikut organisasi di luar kampus gitu gak sih Mas? Kalau saat ini ada ikut dan insya Allah juga tahun depan ikut lagi. Itu apa ya Mas organisasinya? Kalau saat ini yang udah diikutin itu dari FL2MI, tapi wilayah DIY aja. Itu Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Ruang lingkupnya itu cuma di wilayah DIY aja gitu. Dan kebetulan FL2MI DIY kan baru dibentuk nih. Jadi untuk suatu prokernya atau periodenya itu masih bertahap, masih awal pembentukan gitu. Jadi belum sesempurna kayak dulu-dulu gitu. Oke, berarti dari komisi E itu udah ngikut organisasi FL2MI ya Mas? Benar. Di daerah DIY, wilayah ya, DIY aja. DIY. Oke. Nah, sebagai komisi eksternal, Mas, menurut pandangan Mas Rifki, bedanya antara BLM Poltekkes sama legislatif dari universitas lain itu apa, Mas? Kalau saya pikir untuk tupoksinya sama ya Mbak. Jadi untuk tupoksi dari legislatif yang ada di Univ, Politeknik, Poltekkes itu sama tupoksinya tentang legislatif. Tetapi di sini yang membedakan itu yang pertama, saya tahunya itu yang beda itu anggotanya. Jadi anggotanya itu mereka udah tingkat-tingkat akhir. Jadi tingkat akhir dari Univ atau Politeknik yang di luar kita itu diperbolehkan join organisasi. Sedangkan kalau kita itu tingkat 3 itu sudah tidak diperbolehkan. Ya mungkin nggak diperbolehkan, tetapi pengennya kita itu lebih fokus ke kuliah kita gitu. Jadi bukan karena kita tidak boleh berorganisasi ya, maksudnya kita tetap boleh berorganisasi, tetapi dikurangi gitu organisasinya. Tapi bedanya itu di univ lain mereka tingkat akhir pun diperbolehkan buat ikut organisasi gitu. Terus yang kedua ya pasti prokernya, program kerjanya ya mungkin ada beberapa yang sama, seperti rapat kerja itu ada beberapa di univ ada. Terus mubes itu ada juga, biasanya namanya itu kongres apa gitu. Jadi ada mubes tuh. Terus yang ketiga itu ada yang namanya demokrasi itu, pemilihan, karena kita juga menaungi pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau di sini ketua dan wakil ketua BEM gitu. Tuh. Tapi cuman beda namanya aja. Terus ada beberapa proker-proker yang ya beda lah sama kita gitu. Kedua itu. Terus ada lagi nggak ya? Ketiga itu ruang lingkupnya. Kalau legislatif di univ-univ itu mereka ruang lingkupnya ya dalam ya luar gitu. Jadi mereka nggak berfokus pada dalamnya aja, tetapi di luar itu juga mereka benar-benar fokus gitu. Mereka benar-benar melihat situasi yang ada di Indonesia ini untuk dibahas di organisasi mereka. Jadi kalau misal nggak
nggak ada yang sesuai dengan mereka, mereka pasti mengajukan ke ya mungkin ke atasan atau ke mana gitu. Jadi bedanya gitu. Tapi kalau tupoksinya tetap sama kita gitu. Kalau di BLM Politeknik sendiri berarti urusannya ke lebih utama ke di dalam kampus ya benar. Mas. Oke. Tadi berarti ada berapa? 3 ya Mas? 3. 3 ada. Kalau saya tahu 3. Ya, anggota, terus proker sama ruang lingkup. Jadi itu guys. Terus selama di Komisi E ini ada nggak sih problem-problem yang dihadapi selama Mas Rifki jadi koor sendiri? Kalau problemnya itu pasti di awal-awal aja kemarin, karena ya yang pertama ini kan komisi baru, jadi sulit untuk membuat suatu proker karena harus tadi saya bilang harus sesuai dengan tupoksi kita tanpa keluar dari tupoksi kita gitu. Terus yang kedua milih itu Mbak, anggota dari tingkat 2-nya itu dulu kan karena kita kan nggak ada komisi E, jadi nggak ada penurunan dari, bukan penurunan sih namanya, apa ya, kayak kelanjutan untuk melanjutkan dari komisi A ke A kan ada, komisi B ke komisi B ada. Nah ini dari komisi E ke E itu nggak ada karena kemarin itu nggak ada, dan kebetulan kemarin saya yang bentuk dan saya ajukan ke teman-teman siapa yang mau jadi koordinator, dan kebetulan teman-teman tuh sudah terfokus sama komisinya masing-masing. Nah makanya daripada itu saya ambil koordinator ini agar ya kan ini sudah di ACC, sudah disetujui sama atasan dan lain sebagainya, makanya kalau nggak dijalankan kan sayang gitu. Makanya saya mengajukan diri buat jadi koordinator komisi eksternal begitu. Nah terus selanjutnya itu milih teman buat di komisi E itu juga sulit. Saya menanyakan teman-teman juga pada tidak bisa semua, dan akhirnya saya ngajak diskusi ke tingkat atas saya buat siapa Mas Mbak yang cocok jadi teman saya di komisi E, dan pada saat itu saya juga mengajukan beberapa nama, dan akhirnya ada satu yang disetujui dan alhamdulillah orangnya mau gitu. Jadi komisi E tingkat 2-nya cuma 2 orang gitu. Jadi tapi di tingkat satunya itu ada banyak, ada 4 orang, dan semoga ke depan semakin tahun semakin banyak lah anggota-anggotanya gitu. Oke, berarti lebih problemnya lebih ke keanggotaannya ya Mas? Iya, awal-awalnya aja. Tuh, berarti cari koornya juga agak sulit, anggotanya juga sulit. Ya tingkat 2-nya juga sulit, karena udah pada fokus dengan komisi mereka masing-masing ya Mas? Bener, karena sudah dibagi kan di awal di periode sebelumnya komisi masing-masing gitu. Oke, untuk komisi E sendiri itu rencana kedepannya akan dibuat seperti apa komisi ini Mas, dan harapannya dari Mas Rifki sendiri untuk komisi E? Kalau yang pasti komisi E ini insya Allah ke depan ya yang pertama pasti mengerjakan proker-proker dari yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita susun dari awal gitu. Jadi merealisasikan proker-prokernya. Yang kedua membawa komisi E ini biar fokus, benar-benar fokus ke arah eksternal gitu. Jadi apapun informasi dari eksternal kita sharing terlebih dahulu, kita pilah-pilah dahulu informasi-informasi tersebut, baru kita share ke teman-teman di internal kita begitu. Jadi harapan saya itu komisi E ini benar-benar terfokus pada eksternal dari Badan Legislatif Mahasiswa, dan semoga komisi E ini walaupun dia ranahnya ke eksternal ya, tetapi menjalin silaturahmi kepada eksternal Badan Legislatif Mahasiswa itu semakin erat gitu. Semakin Badan Legislatif Mahasiswa terutama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tuh dikenal oleh banyak orang di luar sana. Mana toh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu, mana toh Badan Legislatif Mahasiswa itu gitu. Jadi pengennya seperti itu ke depan harapannya. Oke, berarti dari tadi pernyataan tadi jadi komisi E itu dibentuk untuk membantu tugas dari wakil ketua dan ketua dari Badan Legislatif Mahasiswa itu sendiri, dan tadi prokernya juga ada seminar legislatif, studi banding, dan yang lain-lain. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman sebelum kita tutup
podcast pada kesempatan kali ini. Baru pertama ya, Mbak? Iya, baru pertama, jadi agak grogi ya, Mas. Ini proker baru atau gimana Iya, ya? sebetulnya itu ini udah dari tingkat kemarin, tapi ya ada beberapa kendala, jadi agak susah. Jadi kita baru Pertama kita kali. kembangkan lagi ya kali ini, yang tahun ini. Oke, mungkin Mas Rifki bisa ngasih closing statement buat teman-teman semuanya. Monggo Mas Rifki. Closing statementnya mungkin tetap semangat teman-teman semua. Jangan lupa buat belajar karena kita di sini tugas utamanya kuliah. Organisasi itu sebagai sampingan kita, tapi tetap fokusnya ke kuliah saja karena ya masa depan itu ya mungkin di organisasi kita belajar banyak masalah soft skill, tapi juga jangan lupakan tugas utama kita yaitu sebagai mahasiswa itu sebagai mahasiswa itu untuk belajar gitu. Itu closing statement. Oke, makasih Mas Rifki. Jadi kita jadi anggota organisasi itu juga harus fokus juga sama tugas kuliah kita biar gak keteteran ya Mas. Oke, mungkin bincang-bincang kita kali ini kita cukupin sampai sini ya Mas. Makasih buat Mas Rifki yang udah datang, udah sharing-sharing sama kita kali ini di tengah-tengah kesibukannya. Oke, mungkin aku Hana Putri sampai di sini aja ya kita bincang-bincangnya. Makasih ya Mas Rifki. Sama-sama, semoga sukses. Amin. Oke, makasih teman-teman. Mungkin ini aja ya. Oke, see you di podcast selanjutnya.